Ayat firman Tuhan yang menjadi nas renungan saat ini terdapat di dalam Yohanes 6 ayat 47. Firman Tuhan berbunyi sebagai berikut, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal." Dalam ayat ini, Yesus memulai dengan kalimat, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya." Dalam bahasa aslinya, Yesus menggunakan kata amin, amin. Ini bukan sekadar pembukaan kalimat biasa, melainkan sebuah janji ilahi. Dunia sering menawarkan janji yang berubah-ubah, tetapi Yesus memberikan jaminan yang mutlak. Ketika Yesus berbicara, Ia tidak sedang berbicara tentang sesuatu kemungkinan, melainkan sebuah kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Dasar keselamatan kita bukanlah perasaan kita yang naik turun, melainkan perkataan Kristus yang teguh. Seringkali manusia berpikir bahwa untuk mendapatkan sesuatu yang sangat berharga, seperti hidup kekal, kita harus melakukan usaha yang sangat berat. Namun, Yesus hanya meminta satu hal, percaya. Percaya bukan sekadar tahu secara intelektual bahwa Yesus itu ada. Percaya berarti meletakkan seluruh beban hidup kita kepadanya, seperti seseorang yang duduk di kursi dengan keyakinan penuh bahwa kursi itu akan menopangnya. Injil ini inklusif. Kata, barang siapa, berarti tidak peduli siapa masa lalumu, apa sukumu, atau seberapa besar kegagalanmu, pintu itu terbuka untukmu. Ayat ini mengingatkan tentang pemberian yang langsung ketika Yesus mengucapkan, Ia mempunyai hidup yang kekal. Perhatikan tata bahasa yang digunakan Yesus. Ia tidak berkata, Ia akan mempunyai, melainkan Ia mempunyai. Artinya saat ini juga ketika seseorang benar-benar percaya kepadanya. Hidup kekal bukan hanya sesuatu yang kita terima nanti setelah kita meninggal dan masuk surga. Hidup kekal adalah kualitas hidup yang dimulai saat ini juga ketika kita menerima Yesus. Hidup yang terhubung dengan sumber kehidupan, hidup yang penuh damai sejahtera meskipun di tengah badai, dan hidup yang memiliki tujuan ilahi. Untuk lebih mudah memahami ayat ini, saya mencoba menggambarkannya dalam sebuah ilustrasi pendek sebagai berikut. Bayangkan ada seorang pendaki yang terpeleset di tebing tinggi pada malam yang gelap gulita. Di tengah keputusaasaannya, ia berhasil menangkap sebuah dahan pohon yang rapuh. Ia berteriak meminta tolong ke arah langit, "Tuhan, tolong aku." Tiba-tiba terdengar suara dari kegelapan, "Apakah engkau percaya aku bisa menolongmu?" Si pendaki menjawab dengan yakin, "Ya Tuhan, aku percaya. Aku tahu engkau sanggup." Suara itu menjawab lagi, "Baik, jika engkau percaya, lepaskan peganganmu pada dahan itu." Si pendaki terdiam. Ia memiliki pengetahuan bahwa Tuhan sanggup menolong, tetapi ia takut untuk melepaskan satu-satunya hal yang ia pegang. Akhirnya, ia tetap bertahan memegang dahan itu sampai tangannya kaku, kedinginan, dan ia meninggal. Keesokan paginya, orang-orang menemukan jenazahnya masih memegang dahan tersebut, hanya 1 meter di atas tanah yang datar. Seandainya ia mau melepaskan pegangannya dan mengandalkan kata-kata Tuhan, ia sudah selamat sejak semalam. Sama seperti pendaki itu, banyak dari kita berkata, percaya kepada Yesus, tetapi kita masih berusaha memegang dahan kita sendiri. Kita memegang amal baik kita sebagai jaminan masuk surga.
Kita memegang kekhawatiran kita karena merasa Tuhan tidak cukup mampu menjaga kita. Kita memegang kendali hidup kita sendiri karena takut menyerah total. Yohanes 6 ayat 47 mengajak kita untuk melepaskan pegangan pada usaha diri sendiri dan membiarkan janji Yesus menangkap kita. Percaya berarti berhenti mengandalkan diri sendiri dan mulai mengandalkan Kristus sepenuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika hari ini Anda merasa bimbang tentang masa depan atau merasa lelah dengan beban dosa, ingatlah janji dalam Yohanes 6 ayat 47. Keselamatan adalah anugerah, dan hidup kekal adalah milik Anda sekarang melalui iman kepada Kristus. Kita tidak perlu lagi mengejar-ngejar perkenanan Tuhan dengan kekuatan sendiri, karena di dalam Yesus, kita sudah diterima. Hiduplah mulai hari ini sebagai orang yang telah memiliki hidup kekal itu. Amin.